Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang saya ucapkan kepada Bapak Heri Firmansyah selaku dosen pengampu mata kuliah Kapitas Lekta Pidana. Perkenalkan, nama saya adalah Ingrid Ang dengan NIM 205240169. Dalam kesempatan kali ini, yaitu pemenuhan syarat UTS, saya akan membahas salah satu topik yang paling kontroversial dan menarik dalam hukum pidana, yaitu sebuah topik tentang pidana mati. Alasan saya memilih topik ini adalah karena pidana mati tidak hanya soal teks hukum dan pasal-pasal dalam undang-undang tentunya, tetapi juga ada hak hidup, moralitas, dan juga nilai kemanusiaan. Pidana mati menjadi sebuah titik terekstrim di mana negara menggunakan kekuasaannya untuk mencabut nyawa seseorang secara sah atas nama keadilan. Dalam pembahasan ini, saya akan membahas pidana mati di Indonesia melalui suatu kasus nyata yang pernah terjadi, yaitu kasus Luo Zizhen alias Afon, seorang warga negara asal Taiwan yang dijatuhi pidana mati berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 442 PK/Pitsus/2020. Kasus ini menjadi sangat menarik karena melibatkan pelaku warga negara asing yang kemudian menggambarkan bagaimana Indonesia menyimbangkan antara hukum nasional dan hak asasi manusia. Pembahasan ini dimulai dengan mengenal siapa sebenarnya Luo Zizhen dan bagaimana perjalanan hukumnya hingga berakhir di kursi terpidana mati. Mari kita masuk ke dalam identitas dari Luo Zizhen ini sendiri. Luo Zizhen atau yang dikenal sebagai Afon adalah seorang keluarga negara Taiwan atau Republik Cina yang lahir pada 5 Agustus 1953. Ia adalah seorang laki-laki berkeyakinan Buddhis dan juga bekerja sebagai seorang wira swasta. Luo Zizhen ditangkap pada usia 61 tahun. Bagaimana Luo Zizhen ditangkap dan apa yang ia lakukan hingga ia ditangkap oleh otoritas dari negara Indonesia? Kita masuk ke dalam kronologi kasusnya. Pada tahun 2015, aparat keamanan Bandara Soekarno-Hatta menangkap 2 warga negara Taiwan bernama Chen Xiaowei dan Wang Ankang. Setelah keduanya kedapatan membawa narkotika jenis sabu dengan cara dililitkan di perut mereka. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa otak dari penyeludupan tersebut adalah Luo Zizhen alias Afon, seorang pengusaha asal Taiwan yang ikut datang ke Indonesia untuk mengatur jalannya transaksi. Barang bukti yang ditemukan mencapai lebih dari 4,4 kg sabu, jumlahnya sangat besar dan tergolong ke dalam narkotika golongan 1. Perbuatannya dinilai memenuhi unsur pasal 113 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yaitu pemufakatan jahat untuk mengimpor narkotika golongan 1 bukan tanaman dalam jumlah yang besar. Pada proses hukumnya sendiri, yaitu di Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2015, Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan Luo Zizhen terbukti bersalah, namun menjatuhkan pidana seumur hidup, bukan pidana mati. Hakim menilai masih ada faktor manusiawi serta mempertimbangkan usia terdakwa, di mana kembali kita ingat bahwa terdakwa ditangkap pada usia 61 tahun. Atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim ini, jaksa penuntut umum tidak merasa puas. Kemudian jaksa penuntut umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten. Karena jaksa penuntut umum menilai pidana seumur hidup ini terlalu ringan. Namun Pengadilan Tinggi Banten menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang, yaitu pidana seumur hidup. Atas tidak adanya perubahan putusan yang terjadi, kemudian jaksa kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tahun 2016. Mahkamah Agung kemudian mengabulkan kasasi jaksa, membatalkan putusan sebelumnya, dan menjatuhkan hukuman mati kepada Luo Zizhen. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa perbuatan terpidana termasuk extraordinary crime, yaitu adalah sebuah kejahatan luar biasa yang merusak bangsa dan mengancam generasi muda. Putusan yang dijatuhkan berdasarkan kasasi Mahkamah Agung pada tahun 2016 ini membuat penasihat hukum dari Luo Zizhen mengajukan peninjauan kembali di tahun 2020 dengan alasan terdapat kekeliruan hakim dan bukti baru. Namun,
Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali tersebut sehingga vonis mati tetap berlaku dan berkekuatan hukum tetap. Atas proses hukum yang terjadi, kemudian kita dapat menemukan sebuah fakta menarik, yaitu dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menyebut bahwa Watson dan rekannya adalah bagian dari jaringan narkotika internasional yang menjadikan Indonesia sebagai pasar strategis. Hakim juga menyebut bahwa perbuatan ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merusak generasi muda dan ketahanan nasional. Dengan demikian, putusan pidana mati dianggap proporsional dan adil menurut Mahkamah Agung. Pidana mati di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, meskipun terus menjadi perdebatan moral dan HAM. Dalam dasar hukum konstitusionalnya, yaitu pada pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk memenuhi hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pada pasal 28I ayat 1, hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yang dapat juga dinyatakan sebagai non-derogable right. Namun, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 2-PUU-V-2007 menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 selama pelaksanaannya masih memenuhi prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kehati-hatian. Selain pada dasar konstitusional yang setelah disebutkan sebelumnya, pada dasar undang-undang yaitu baik KUHP lama maupun KUHP baru yang akan berlaku pada 2 Januari tahun 2026 dinyatakan bahwa pidana mati tetap dikenal sebagai pidana pokok, terutama untuk pembunuhan berencana, makar, atau pengkhianatan berat. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pada pasal 113 ayat 2 yang menyatakan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengimpor narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Artinya, pidana mati bersifat fakultatif, tidak wajib tapi bisa dijatuhkan berdasarkan tingkat kesalahan dan dampak perbuatannya. Pidana mati juga berkaitan dengan beberapa asas yang relevan. Contohnya yang pertama adalah asas legalitas, yaitu nullum crimen sine lege, tidak ada kejahatan tanpa peraturan. Pidana mati sah jika telah diatur dalam undang-undang. Kemudian yang kedua adalah asas persamaan di hadapan hukum, berlaku bagi semua orang termasuk warga negara asing. Yang ketiga adalah asas keadilan dan proporsionalitas, di mana dalam asas ini dinyatakan atau dijelaskan hukuman harus seimbang dengan akibat perbuatan. Kemudian yang keempat ada asas kemanusiaan. Meskipun tegas, pelaksanaan pidana tidak boleh kejam atau tidak manusiawi. Kemudian yang kelima adalah asas ultima ratio, yang dimana artinya pidana mati adalah jalan terakhir, hanya untuk kejahatan luar biasa yang sangat membahayakan. Kemudian, selain beberapa asas yang sebelumnya telah dibahas, selain asas-asas yang sebelumnya telah disebutkan, terdapat pula dalam hukum pidana ini sebuah teori pemidanaan, di mana teori-teori pemidanaan ini dikemukakan oleh beberapa ahli. Contohnya seperti menurut Sudarto, di mana tujuan pidana bukan hanya untuk membalas, tapi juga untuk mencegah, memperbaiki, dan menjaga ketertiban sosial. Bardan Nawawi Arif berpendapat bahwa pidana mati masih diperlukan secara efektif untuk kejahatan yang mengancam eksistensi bangsa seperti narkotika dan terorisme. Sedangkan Andi Hamzah menekankan bahwa penerapan pidana mati harus disertai perlindungan maksimal terhadap hak terdakwa dan memastikan tidak ada kesalahan dalam pembuktian. Pidana mati di Indonesia tidak membedakan kewarganegaraan. Warga negara asing yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Indonesia tetap tunduk kepada hukum Indonesia. Namun disinilah letak dilema hukum dan diplomatik kemudian muncul. Dalam kasus Watson, dia adalah warga negara Taiwan.
negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Indonesia. Akibatnya, perlindungan konsuler sangat terbatas. Meskipun ada perwakilan tidak resmi, yaitu kantor dagang Taiwan di Jakarta, tidak ada jalur diplomatik formal untuk melakukan intervensi hukum atau negosiasi gerasi. Selain itu, Taiwan sebagai negara asal dari Luo Zetian, berdasarkan laporan media internasional, tidak banyak memberikan perhatian terhadap warga negaranya yang divonis mati di Indonesia atas kasus narkotika. Bahkan, menurut beberapa kuasa hukum, respon pemerintah Taiwan sangat minimal. Berbeda dengan negara lain seperti Australia yang sering melobi diplomatik. Atas hal ini, kemudian timbullah pertanyaan moral dan juga diplomatik. Apakah negara asal memiliki kewajiban memperjuangkan warga negaranya yang bersalah secara hukum di negara lain? Jika kita melihat dari sisi hukum internasional, Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler pasal 36 ayat 1b menyatakan bahwa otoritas negara penerima wajib memberi kesempatan bagi pejabat konsuler negara asal untuk menemui warganya yang ditangkap. Namun dalam praktiknya, banyak kasus WNA yang tidak mendapatkan akses konsuler yang memadai, dan inilah yang sering dikritik lembaga HAM internasional. Selain kasus yang menimpa Luo Zetian, Indonesia sendiri pernah menjatuhkan pidana mati, yaitu kepada 2 orang warga negara asal Australia bernama Andrew Chan dan Yuran Sukumaran yang merupakan 2 anggota Bali 9 yang dieksekusi pada 2015. Kasus Bali 9 ini bahkan menyebabkan ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Australia. Namun, berbeda dengan Taiwan, pemerintah Australia melakukan berbagai upaya diplomatik dan bahkan menarik duta besarnya sementara setelah eksekusi kepada 2 anggota Bali 9 tersebut, yaitu Andrew Chan dan Yuran Sukumaran, dieksekusi. Ini menunjukkan bahwa penerapan pidana mati terhadap WNA bukan hanya isu hukum tetapi juga politik dan diplomasi internasional. Pembahasan yang telah dibahas baik dari kasus Luo Zetian sebagai pembahasan utama dan kasus Bali 9 sebagai intermezzo, sebagaimana respon suatu negara ketika warga negaranya dinyatakan akan dihukum mati di luar negeri, kemudian akan timbul sebuah pertanyaan atau perdebatan, yaitu apakah pidana mati ini benar-benar sesuatu yang efektif. Sebagian ahli menyatakan bahwa pidana mati tidak terbukti menurunkan angka kejahatan secara signifikan. Data dari Institute for Criminal Justice Reform (ICGR) menunjukkan bahwa meskipun vonis mati terus dijatuhkan, angka penyeludupan narkoba tetap tinggi. Selain itu, resiko salah satu vonis selalu menghantui. Ketika nyawa sudah diambil, tidak ada jalan untuk memperbaikinya. Hal ini dapat dikaitkan dengan dimana ketika suatu vonis sudah dilakukan, namun kemudian muncul bukti baru di mana terpidana yang divonis itu dinyatakan tidak bersalah atau tidak seharusnya dijatuhkan hukuman mati. Secara pertimbangan hak asasi, dapat dinyatakan pula bahwa hak hidup adalah hak yang paling dasar. Menjalankan pidana mati memang sah secara hukum. Tetapi dari sisi moral dan kemanusiaan, hal ini sering dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan manusia yang dijunjung tinggi dalam UUD 1945 dan Deklarasi Universal HAM. Dalam konteks warga negara asing, persoalannya semakin rumit dan kompleks. Selain hak hidup, juga ada hak atas perlindungan konsuler dan peradilan yang adil atau fair trial, di mana perlindungan ini tidak diberikan secara optimal. Maka pelaksanaan pidana mati bisa dianggap melanggar hukum internasional. Melalui beberapa perspektif dan pendapat pula, dapat dinyatakan bahwa pidana mati masih dapat dibenarkan secara yuridis, terutama untuk kejahatan luar biasa seperti narkotika dalam jumlah besar, dengan bukti yang kuat dan proses peradilan yang adil. Namun dalam jangka waktu yang panjang, Indonesia perlu meninjau ulang efektivitas dan moralitas pidana mati, serta mempertimbangkan alternatif pidana lain seperti pidana seumur hidup dengan pembinaan yang khusus. Dalam kasus yang menimpa Luo Zetian, dapat dipahami pula bahwa pertimbangan dari Mahkamah Agung ini mempertimbangkan bahwa perbuatan Luo Zetian dinilai dapat merusak generasi muda. Namun dari sudut pandang kemanusiaan,
Dapat dilihat juga adanya ruang untuk pembinaan dan rehabilitasi, terutama mengingat usia terpidana yang sudah lanjut dan statusnya sebagai warga negara asing serta jauh dari keluarganya. Dari pembahasan panjang ini, kita dapat menarik beberapa kesimpulan yang penting. Pertama, pidana mati masih berlaku di Indonesia dan diatur dalam berbagai undang-undang termasuk UU Narkotika. Yang kedua, Mahkamah Agung memiliki wewenang penuh untuk menjatuhkan pidana mati bahkan membatalkan putusan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, dalam kasus Lut Sutsen alias Afon, pidana mati dijatuhkan karena perbuatan dianggap sebagai extraordinary crime dan mengancam masa depan bangsa. Kemudian yang keempat adalah WNA dapat dijatuhkan pidana mati tanpa diskriminasi. Namun, persoalan diplomatik dan HAM sering menjadi faktor penghambat dari pelaksanaan pidana mati tersebut. Yang kelima, efektivitas moral dan pidana mati tetap menjadi suatu perdebatan karena menyentuh hak hidup, prinsip kemanusiaan, dan rasa keadilan. Pidana mati bukan hanya soal hukum, tetapi tentang nilai-nilai yang kita anut sebagai bangsa. Ketika negara mengambil nyawa seseorang, kita tidak hanya mengadili perbuatan, tetapi juga menentukan batas moral peradaban. Apakah keadilan berarti balasan setimpal? Ataukah keadilan berarti memberi kesempatan kedua? Dalam hal ini, kita harus mempercayai bahwa hukum yang baik adalah hukum yang tegas namun tetap berperi kemanusiaan. Hukum yang melindungi bukan sekedar menghakimi ataupun menghukum saja. Sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita. Terima kasih telah menonton sampai habis.